bagiku, bagi kita semua. Perjalanan liturgi secara Rabu hingga hari ini mengingatkan kita pada makna Paskah. Paskah menjadi momen mengingat dan mengenang perkataan Yesus dan karyanya. Paskah menjadikan momen untuk rekonfirmasi iman setiap pengikut Yesus bahwa hidup dan bangkit. Kubur kosong membuktikan ia tidak ada lagi di antara orang mati. Paskah juga menjadi momen untuk mewartakan kabar kebangkitan dan menjadi saksi kebangkitan Yesus. Pada minggu Paskah ini, mari kita datang padanya dalam doa, memohon pengampunan dan rahmat-Nya, supaya dimampukan mengingat, percaya, dan menjadi saksi kebangkitannya. Satukan hati pribadi kita dalam pengakuan dosa dan berdoa. Ini seruan doa kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, yang lemah. Kau mendengar dan mengingatkan kami. Kami menyerahkan kelemahan ini dan tidak sempurnaan diri kami dalam tangan kuasa dan kasih. Tuhan, terimalah kami yang berdosa ini. Haleluya. Amin. Diko yang panggil pujian ini. Keselamatan menjadi nyata bagiku dan bagimu. Dan sekarang terimalah berita anugerah dari Allah di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia
yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Paskah, Ia sudah bangkit. Salam Paskah bagi kita semua. Ucapkan kanan kiri salam Paskah bagimu. Kita sudah membangun perdamaian dan Paskah menguatkan kita dan dimenangkan oleh Kristus, Anak Allah, Yesus, sebab Dia hidup. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan pada ibadah yang lalu, hari ini kita akan merayakan sakramen perjamuan Paskah. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus Kristus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuh." Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara-saudara yang terkasih dan anak-anak, sakramen perjamuan Paskah ini juga mengingatkan orang-orang percaya kepada kita semua, tentunya atas penyaliban, kematian dan kebangkitan Kristus. Sementara itu kita juga didudukkan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah,
supaya kita dapat kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Dan tentu saudara, melalui mengingat ini, kita pun diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Nah, oleh karena itu pada pagi memasuki siang, Bapak Ibu Saudara, kita uji kembali untuk penerimaan sakramen bagi yang tidak hadir dalam pendadaran Kamis Putih. Silakan bagi yang tidak hadir nanti menjawab bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita uji diri kita dan bertanyalah pada dirimu. Pertama, apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia dan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus? Yang ketiga, apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Serentak Bapak Ibu jawablah, apakah Bapak Ibu bersedia mengikuti perjamuannya? Mari kita bawa dalam doa. Berkenan Tuhan, kami akan mengingat melalui Paskah ini atas perjalanan salib-Mu. Engkau memberikan kami ingatan kembali untuk memasuki jamuan kudus-Mu. Dan jamuan ini biarlah menjadi pengantar, penguat, pengingat bagi kami atas pengorbanan Kristus. Tuhan berkati kami yang telah siap sedia hadir di dalam jamuan kudus bersama-sama keluarga, anak, suami, istri kami boleh hadir, dan keluarga-keluarga yang lain. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.
sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa. Mari kita makan. Yang dikasihanmu dalam cawan ini, ketika Tuhan Yesus saat memecah roti dan memberikannya, Dia mengambil dan menuangkan dan menjadi simbol tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosamu. Ambillah. Bapak terkasih dan anak-anak, mari kita khusus sebentar ya, anak. Kita khususkan waktu hari ini, kita mari bersama minum anggur ini dengan ingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama.
berdoa, kita bersyukur dan muliakan Tuhan dengan mengucapkan di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti para burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku akan senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita dipuaskan oleh makanan rohani dalam sakramen, kita pun dipuaskan pula dalam makanan kasih-Nya, sabdanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 12. Ini yang akan memuaskan rohani kita masing-masing di hari Paskah atas kebangkitan dan kemenangan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun,
lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tentu momen ini kita diantarkan dengan tema mengingat, percaya, dan menjadi saksi. Saudara, Bapak Ibu, adakah memori panjenengan 100% ingat hari ini perjalanan Yesus yang sudah kita lalui? Mulai dari apa saja? Halo? Rabu-rabu. Nah, lalu Pak Marumah ya karena nggak hadir ya. Terus Kamis Putih, terus Jumat Agung, terus genap. Hari ini apa? Paskah. Dan memang memori kita itu seragam penuhnya kayak baterai 100%. Bisa lopet 80 nanti cas lagi baru lagi. Nah, karena ini ingatan seperti yang saya sampaikan di layar, bahwa membawa ke dalam pikiran sesuatu yang pernah dilihat atau sebelumnya, memori dari penyimpanan jangka panjang di otak kita itu membuat suatu peristiwa, kejadian, pengalaman yang tentu yang Anda hadapi, yang paling getol, yang paling tinggi, yang paling panjang kutik-kutik itu memori yang mana? Yang positif atau negatif? Halo? Positif? Temenan? Oh, kalau ada yang salah dulu beritanya mana yang negatif ternyata. Tapi kalau hal yang kejadian seperti ini, aduh, ini negatif tapi jadi nah, itulah Bapak Ibu, ingatan ini kembali muncul, kita angkat supaya kita dalam menghadapi sesuatu yang buruk, yang pasti muncullah ada fobia, muncullah ada depresi, cemas, ketakutan. Dan kalau orang lagi dihadapi negatif itu kan cemas, depresi, apalagi fobia, ketemu kayak ketemu kain, ada gitu ya. Ini sudah fobia. Padahal kita nggak ada apa-apa loh. Kok dia sudah fobia dulu? Itulah yang terjadi. Kalau yang negatif itu diangkat, yang positif dijatuhkan. Benar nggak? Nah, inilah kecemasan yang dihadapi pada saat itu pula oleh Yudas, oleh Kayafas, oleh para imam, sampai dia harus mengalami dan ya. Mari lihat dong ya, senataku fobia muncul, takut aku diancam, penting para imam pergi aja lah, kabur aja lah. Padahal juga itu di situ murid-murid dia kabur, yang masih bertahan siapa? Yang masih bertahan siapa? Coba Bapak Ibu renungkan peristiwa Paskah ini melalui kebangkitan Yesus. Ternyata kebangkitan Kristus mengingatkan kita yang pertama semakin dekat dan percaya kepadanya. Tidak kecil hati dalam mengatasi trauma, depresi, fobia, ketakutan kehidupan itu siapa? Para ya. Halo ibu-ibu, perempuan. Jenengan ini nafasnya. Kalau jenengan
gimana ya? Wah ini bapak-bapak ada takut ini. Nah, untuk tidak aku beli boya, aku kita kepala. Halo ibu-ibu, nafasnya jadi aneh. Tapi kalau mempergunakan sebenar-benar ada pialah saja. Makanya perempuan ini dengan penuh tidak kecil hati dalam mengatasi trauma. Sampai-sampai malaikat Tuhan mengingatkan, tak ingatkan meneh wanita. Mosok ora ngerti pesannya dia, pada 3 hari dia akan bangkit. Ya malaikat ingat lagi dong, malaikat mesunui loh. Coba jangan lupa toh bahasanya dia selama hidup bersamamu kan gitu. Ya mengingatkan kembali Bapak. Sampai-sampai yang sudah tidak ada lagi ini trauma dan takut dalam pokoknya tenang. Dan karena dia mulai agak ragu-ragu, yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu memberikan kesempatan bagi semua orang yang setia loh, dan percaya loh, supaya dia menang atas godaan dan trauma dan maut yang mengancam jiwa. Makanya karena kesetiaan itu dia tunggu sampai benar-benar nyata enggak diaduh dia kuduknya. Ternyata iya. Nah, karena setianya dia mengirimkan bunga doa. Bapak Ibu, ibu-ibu sering kalau ada kirim doa yang hidup. Anak-anak didoakan ibu-ibu. Halo para ibu-ibu perempuan. Karena orang India bilang apa? Kaki itu apa? Kaki itu surga. Gitu. Makanya kalau lihat film India pasti dicium apa Bapak Ibu? Itu kakinya ibu. Loh. Kotor. Surga di tangan kaki ibu. Kayaknya ya ibu-ibu yang terkasih, ketika ibu-ibu penuh setia, jagalah kesetiaan. Yang ketiga itu, ketika kesetiaan diingatkan itu dikembalikan, dia tidak akan tinggal diam. Ketika melihat kubur kosong dan diingatkan oleh 2 malaikat, namanya siapa malaikat ini? Halo, sinten namanya? Gabriel, kalau yang suka baca kitab itu, yes, tahu. Gabriel satu-satu malaikat dunia itu Gabriel. Ya, dari Yusuf sampai Maria, Maria dan malaikat datang, mas, emang kamu ngandung dalam doanya, dengan siapa itu? 2 datang mengambil dan dia mengajak, memberikan kesaksian. Nah ini kebangkitan itu beri kesaksian bagi setiap orang yang percaya, bagi orang yang berdosa, depresi, takut, diberikan ampunan, diberikan perlindungan dalam menyuarakan kabar sukacita, keselamatan dan damai. Yudame naik. Untung Yesus bangkit, kalau tidak bangkit tidak ada damai. Beruntunglah kita sudah punya jalannya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Nah disitulah sampai murid-muridnya Petrus ngomong kosong, gitu ya. Ya berarti gue ada laki-laki loh, ngomong kosong gitu. Tapi semoga tidak ada laki-laki yang seperti itu di sini gitu. Ngomong kosong. Petrus saja. Sebelum sampai Thomas ini kamu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau di samping kita seperti Petrus, Yudas, Imam, Kayafas, Pontius Pilatus. Waduh. Aduh bapak-bapak, aku ya bapak-bapak, jangan sampai jadi seperti ini. Dan saat itu didengungkan suara kenabian, suara berita, mereka baru yakin. Nah, ini yang baru yakin. Makanya ibu-ibu kalau marah-marah ke bapak
Yakin. Gini apa betul? Orang ketemu ini. Hebat nih bapak-bapak. Berarti ibu lemah lembut di rumah ya. Jujur loh di hadapan Tuhan. Saya sering dari istri gitu. Saya jujur. Dan kejujuran itu membuat saya terbarukan. Ternyata benar ya, aku salah. Lah itu baru mengingatkan kita. 3 hal sudah menjadi sebutan untuk kita peringati Paskah ini. Maka dari itu sebagai orang Kristen, orang-orang percaya, Bapak Ibu, bagaimana meringati Paskah ini, merayakan Paskah yang Anda lakukan hari-hari ini dan esok minggu depan selanjutnya. Coba renungkan Bapak Ibu, ketika kita menghayati dari tadi, ternyata kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita untuk bercermin pada perempuan yang dicatat dalam Injil. Begitu hebatnya, dalam duka, dalam senang, rasa takut, kecil hati, dia mampu mengalahkan iman yang kecil itu. Dia mampu menyelesaikan dan berbuat imannya. Dan apalagi orang-orang Kristen itu wajib berjuang, yaitu pikul salib, terus apa lagi? Jalan salib derita dan jadi pelopor. Nah ini dalam duka dan derita, ketika sakit jatuh bangun itu kita nggak boleh kendor. Jangan sampai malah kita hilang, Bapak Ibu, sedikit-sedikit hilang, sedikit-sedikit hilang. Keluar kalau pada saat hari besar, masuk pada saat hari besar. Kita nggak seperti itu. Kita cari kehidupan yang nyata, bukan kehidupan yang di luar sana. Mau di luar sana mau nyata, Bapak Ibu, beli kayak apa? Bisa. Kita bahagia di sana, tetapi hati kita nggak bahagia ketika pulang di rumah. Makanya perempuan tadi bawa sampai ke rumah supaya menenangkan, membawa damai rumahnya, membawa damai keluarga, sehingga keluarga dan saudara-saudaranya terhibur. Dan disitulah dia semakin semangat. Tapi bagi yang lain gimana ya Pak? Bagi yang nggak percaya ya sudah. Kan 2 hal yang dihadapi dalam puasa kita ketika Yesus bertemu dengan iblis. Iblis menyenangkan, ini loh neraka, ini loh surga, gitu. Ya sing jelek surga, ya surga, sing jelek neraka, ya sing wis dianake. Wes dipilih. Siapa yang suka melayani, siapa yang tidak suka itu belajar. Maka disinilah Bapak Ibu kekuatan kesetiaan itu ditunjukkan selama masih hidup di dunia, sehingga kepercayaan itu diperandapkan dengan keberanian dan sikap hidup dengan hidup yang baru. Makanya ciri khas Paskah ini ada apa, Bapak Ibu, anak-anak? Telur. Jadi gereja majelis ini sudah siap nyiapin telur dengan suara sanggup telur itu bagi-bagi ini sangat setia nih. Majelis sudah menyediakan. Mau nanti gawa yang berusul apa-apa. Jadi makanya gawa dari gereja pulang. Telur itu simbol apa? Simbol ketahanan pangan juga dan simbol kehidupan. Cangkang yang menutup benih di dalam itu ada kehidupan baru yang nanti akan keluar adalah ayam yang hidup. Nah, jenengan dan saya itu dihidupkan dalam kondisi seperti itu, dalam cangkang yang keras, hati yang keras, wadah yang keras. Dan nanti ketika panjenengan sedang mengambil percaya dan mengambil tobat dan pengampunan pecah, akan jadi hidup baru. Maka telur ini adalah jadi simbolnya. Dan oleh sebab itu kalau kita sudah meyakini akan pemberian bentuk itu, saya kira Bapak Ibu semakin yakin. Dan ketika Bapak Ibu semakin yakin, jangan hanya diam. Jangan hanya diam semata-mata kita nggak tahu. Oh kayak gitu sebegitu aja dong. Jangan diam. Tapi lakukanlah dengan kebangkitan, berikan kesaksian. Berikan kesaksian pemulihan dan keberanian dalam pengalaman hidup saudara yang digantikan dengan sukacita, damai, keselamatan bersamanya.
Jadi disitulah Anda ketika alami duka, Anda bersaksi. Ketika aku duka, aku sakit, Tuhan angkat penyakitku, bilur-bilurnya sungguh memberiku cerita. Nah, cerita aneh. Ya, yang lain yang sehat dan belum sehat ini semakin yakin ternyata Yesus itu hidup. Dan tentu saja Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak hanya dari pengalaman kesaksian pergaulan hidup sehari-hari, tapi dalam konteks ketika Bapak Ibu megang alat. Halo, kemarin pekan doanya kita bicara tentang alat ya. HP, media sosial, digunakan aplikasi lah yang positif. IG, Instagram, WA, TikTok, Facebook, YouTube, apalagi Pak Kris. Ini tontonan yang bagus ini sama itu anak kecil di belakang. Ini kita flash semua yang mereka berdua. Ini memberi kesaksian Bapak Ibu. Kita cek pengalaman bisa lihat panjenengan yang di YouTube dia sebenarnya Pak Kris yang itu dengan anak kecil di belakang di sana ini. Ini menunjukkan penonton haus menguat, ingin dikuatkan, ingin di. Belum hanya itu Bapak Ibu, mungkin saudara saat ini sedang melakukan ini. Tema kita kemarin apa? Satu, berdoa dalam puasa, lalu berpuasa, lalu yang ketiga bersedekah. Dan sedekah apa dengan apa? Sudah dibawa jalannya. Doakan itu Bapak. Itu jalankan panjenengan akan menjadi kesaksian. Karena akan diberikan orang-orang yang kurang, lemah. Dan itu akan menjadi suatu penguatan bagi dia dan sukacita bagi dia. Maka jalankan aksi puasa itu senantiasa menjadi bermutu dan jadi berkah. Maka saudara-saudara, belum masih banyak kesempatan. Sebelum mata kita tertutup, sebelum mata kita sudah tidak melek lagi, sebelum nyawa kita hengkang, pulang kemana? Yang yakin ya sudah, yang tak yakin ya bohong gitu ya. Karena itu sudah ada. Sebagai orang Kristen, tetaplah untuk menang atas keduniaan, menang atas dosa, menang atas kebiasaan buruk, ya, supaya kita dapat layak dibangkitkan pada datangnya Tuhan Yesus kedua kali. Dan saat itu pula pada penghakiman dajjal, Anda sudah mendapatkan upah ganjaran selama di bumi. Selama belum di bumi, belum melakukan upahmu, belum ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Makanya kejarlah upahnya di bumi supaya orang senang, orang bangga, orang sukacita. Dan intinya kalimat terakhir yang saya pakaikan adalah Filipi 3 ayat 10 sampai 11, yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya boleh kebangkitan dari antara orang mati. Firman Tuhan menyuratkan demikian. Selamat.
kami laksanakan dari awal dan dari kuasa Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, pemeliharaan-Mu sangat luar biasa melalui perjamuan kudus hari ini sebagai bentuk pemeliharaan iman bagi kita semua jemaat ini, semua sampai dari anak kecil, remaja, pemuda hingga dewasa boleh menikmati akan kesengsaraan Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan hari ini. Mampukan Bapa kami untuk senantiasa terus berbakti, memuji dan memuliakan nama Engkau sepanjang hidup kami. Dan apabila di dalam kami beribadah pada pagi ini banyak dosa, oleh karena itu segala sebagainya tidak Engkau ampuni. Dan pada saat ini kami serahkan persembahan ini dalam kelas Tuhan, baik persembahan aksi kuasa yang melalui bentuk celengan maupun persembahan mingguan. Kiranya Tuhan berkati agar semua boleh menjadikan cukupan bagi ekonomi gereja Tuhan di Kajamusan ini. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengelola persembahan, berkatilah mereka, beri kesehatan jasmani dan rohani mereka, dan berilah ketukunan dalam menjadi pelayan di dalam gereja ini. Tata oleh kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Bapa, bila sebentar kemudian kami akan mundur dari gereja ini menuju pulang, ya Tuhan sertailah kami, baik yang dekat maupun yang jauh, sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat. Demikian juga apabila pada siang hari ini di dalam kami beribadah tentunya banyak sekali kesalahan atau dosa yang mau dikira. Tidak sebentar kemudian kami akan menikmati telur Paskah pada hari ini dan lain sebagainya. Tuhan setia berkati sehingga boleh kami. Hamba-Mu yang telah mempersembahkan, berkatilah semua seluruh GKJ Malaysia ini melalui apapun yang dia kerjakan, sehingga boleh mendapat kecukupan oleh karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya boleh terus mengungkapkan rasa ucapan syukur di hadapan Bapa. Doa yang jauh-jauh ini kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saksi kebangkitan. Jangan termangu-mangu dan takut. Jadilah saksi kebangkitan Kristus dengan sukacita. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kepada sukacita berita keselamatan ini dan nyanyikan, kita harus membawa berita.
dan bagi seluruh ciptaan Allah, sebagaimana berkat Tuhan yang dinyatakan padamu. Terimalah berkat ini. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan imanmu. Kiranya kasih setia Allah yang membangkitkan beri keberanian untuk terus bersaksi tentang Dia. Kiranya teladan kasih yang diserukan Yesus di atas salib membuat hidupmu dipenuhi cinta terhadap kehidupan. Kiranya kuasa Roh Kudus beri semangat yang mengubah hidupmu sesuai dengan semangat kebangkitannya. Amin.